Setelah setahun saya kirim dulu sehari nginep di rumah neneknya. Wah, diterimanya baik banget gitu kan, cucunya memang dia cinta kali ya. Sampai akhirnya saya datang, saya cium tangan, saya cium kakinya, saya minta maaf. Ya udah sampai masa akhir hidupnya kita romantis sekali gitu. Kini semua itu telah berlalu. Bagi Hengki dan Baby pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tentang semua peristiwa hidup dan perjalanan cinta. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Cek. Seperti biasa dalam Cek dan Cek edisi Sabtu ini, Anda dapat menyimak sajian khusus tentang kisah cinta pasangan selebriti yang penuh romantika. Diikuti oleh informasi selebriti lain yang tak kalah menariknya. Namun sebelum Anda menyimak semua informasi itu, Anda dapat mengikuti kuis Oke Cek dan Cek dengan menjawab pertanyaan, jam berapakah Cek dan Cek Sabtu ditayangkan di RCTI? Jawaban Anda ditunggu di nomor telepon 0809 180 80 sekarang juga. Dan pemirsa tetaplah bersama saya Ade Herlina selama 30 menit ke depan dalam tayangan paling bergengsi ini. Selasa kemarin artis Hengky Tornando baru saja dibebaskan dari rumah tahanan Tangerang setelah 18 bulan menjalani kurungan. Hengky ditahan karena kasus kepemilikan syabu-syabu. Sang istri Baby Sylvia setia menjemput. Pemirsa jangan lewatkan pula liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun tim Cek dan Cek dalam sepekan ini. Setelah resmi menikah hari Sabtu minggu lalu, kini Mona Ratuliu dan Indra Brasko tengah menikmati suasana bulan madunya. Cek dan Cek meliputnya langsung dari kamar pengantin mereka. Pemirsa, rasa cinta artis Baby Sylvia kepada suaminya Hengky Tornando tidak pernah lekang. Padahal sejak awal cintanya dengan Hengky telah dihadapi berbagai masalah yang konflik, termasuk adanya wanita lain dalam kehidupan Hengky. Namun Baby tetap setia. Begitu pula ketika Hengky harus mendekam di penjara selama 18 bulan karena kepemilikan syabu-syabu. Baby tetap menjaga keutuhan cintanya sampai Hengky dibebaskan hari Selasa lalu. Selasa 17 September lalu merupakan hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Baby Sylvia dengan Hengky Tornando. Pasalnya hari itu merupakan hari kebebasan Hengky setelah 18 bulan ia menjalani tahanan akibat kepemilikan syabu-syabu. Sebelumnya Hengky sempat dipenjara di rumah tahanan Cipinang, kemudian dipindahkan ke penjara Tangerang. Kebebasan Hengky itu merupakan kebebasan bersyarat. Semula Hengky didakwa hukuman penjara 2 tahun, tetapi setelah 18 bulan ia mendapat kebebasannya. Di hari kebebasan itu Hengky disambut sang istri tercintanya, bintang sinetron Baby Sylvia. Selama Hengky di tahanan, Baby sangat setia menjenguk dan mengurus segala keperluan Hengky selama berada di tahanan. Bagaimana perasaan mereka? Berikut ungkapan pasangan pasutri itu. Biasa bahagia sekali, senang sekali. Iya senang sekali. Gimana? Saya keluar ini membawa segudang hikmah ya, gitu, segudang ilmu, segala macam pengalaman-pengalaman. Lalu mungkin saya ingin tinggalkan di sini juga kesan yang baik di sini kan gitu. Senang sekali akhirnya suami saya bebas karena selama ini saya sendiri yang nungguin dia gitu ya. Akhirnya dia bebas. Saya senang. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah. Menurut Hengky, kebebasan dirinya itu berarti hidup baru. Ia didampingi istrinya Baby Sylvia berencana memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Saya pengen berkelakuan lebih baik ya kan, membina rumah tangga yang lebih harmonis lagi, lebih bagus lagi. Kebebasan itu kan memang harganya mahal sekali. Ya gitu. Perjalanan rumah tangga Hengky Tornado dan Baby Sylvia memang menempuh banyak liku. Hengky bertemu dan jatuh cinta kepada Baby di saat Baby berstatus janda 2 anak. Sedangkan Hengky ketika itu telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan sepupunya bernama Murni di Solo. Namun cinta di antara mereka tidak mampu terhalang lagi. Hengky dan Baby akhirnya menikah diam-diam 9 Oktober 1992. Tetapi setahun berselang Baby harus merelakan Hengky menikah dengan sepupunya demi memenuhi keinginan orang tuanya. Saya ikhlas ya karena memang Hengky juga cinta sama ibunya kan. Ya kebetulan masih keluarga dan ya sekarang sih kita hubungannya baik ya sama bekas istrinya Hengky karena dia kan saudara sama anaknya Hengky gitu ya. Saya minta maaf ini saya bukan ngungkit-ngungkit tapi saya juga sama dia saya baik aja. Karena mungkin pengaruh umur juga ya, belum begitu dewasa. Saat itu saya umur berapa ya? Itu kejadian mungkin udah
12 tahun 13 tahun yang lalu, ya kan gitu. Ya belum begitu matang lah gitu. Jadi ya mungkin awalnya mungkin ya karena ketidakdewasaan saya itu tentu mengalami banyak hambatan-hambatan kan itu, sehingga terjadi satu kesalahpahaman dan segala macam. Waktu itu mencuat sekali waktu Hengki nikah, ada wartawan iseng dia bilang saya kumpul kebo, kumpul kebo nggak terima, didatengin orang tua saya, dia tanya-tanya orang tua saya, kasih lihat buku nikah. Akhirnya memang mesti ketahuan gitu loh. Nggak terima kan dibilang kumpul kebo gitu. Bagi Baby dan Hengki, cinta mereka ketika itu adalah perjuangan panjang. Hati saya nggak rela, tapi dia harus melaksanakan pernikahan itu. Apapun yang terjadi, dia harus nikah gitu loh, harus nikahin saudaranya itu. Ya sebetulnya sih semuanya bisa aja kalau Hengkinya bisa ngomong sama orang tuanya atau apa, tapi saya pikir ibunya saat itu lagi emosional banget. Diajak kompromi nggak bisa sama sekali gitu loh. Apalagi bilang pacaran aja dia marah, apalagi dibilang saya udah nikah. Kesian banget ya. Kayak film India beneran. Saya masukin baju kemeja putihnya, jasnya ke dalam cover dengan nangis. Kalau dia lihat saya pura-pura nggak nangis, kayak nggak apa-apa gitu, bohong banget deh. Pokoknya saya waktu itu jadi pembohong. Ya tapi kalau dia nggak kayak gini nggak mungkin, dia harus juga melaksanakan pernikahan di sana kan. Udah. Terus waktu dia ya udah saya pergi ya, iya pergi deh nggak apa-apa kok, udah kan. Pas dia baru jalan gitu saya kan nangis. Nggak lama dia balik lagi. Jadi dia lihat saya nangis kan. Dia balik lagi, dia mundur lagi gitu mobilnya. Ketahuan kan saya nangis, pasti aduh ntar dia berat. Ya udah akhirnya nangis-nangisan lah di situ kan. Keluarga saya tahu, maksudnya kakak saya, ibu saya tuh tahu bahwa saya tuh lagi kesian, lagi teriris-iris, udah diiris-iris kasih jeruk lagi kan, kayak apa perihnya kan. Ya, kalau dikatakan ya bingung sekali saat itu ya. Apa namanya, memang saat-saat yang paling berat juga dulu tuh. Tapi ya semuanya usaha saya adalah saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa kan. Karena itu sudah di luar kemampuan saya gitu loh. Dan saat itu saya nggak begitu mendesak Hengki ya, karena saya tahu dia cinta sama saya. Kalau nggak cinta dia nggak mau dong, ya udah aja dia putusin saya, kan bisa kayak gitu, selesai masalahnya kan. Saking cintanya juga dia juga pengen dua-duanya, pengen saya, pengen bahagiakan ibunya. Setelah setahun saya kirim dulu sehari nginep di rumah neneknya. Wah diterimanya baik banget gitu kan, cucunya memang dia cinta kali ya. Sampai akhirnya saya datang, saya cium tangan, saya cium kakinya, saya minta maaf. Ya udah sampai masa akhir hidupnya kita romantis sekali gitu. Kini semua itu telah berlalu. Bagi Hengki dan Baby, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tentang semua peristiwa hidup dan perjalanan cinta mereka, diharapkan sebagai tonggak yang akan semakin menguatkan kehidupan mereka di masa depan. Tadinya memang kan rencananya kan keluar dari penjara itu kan saya pengen bayi pengantin ya kan, seperti dibikin apa acara kecil-kecil gitu kan, ada penghulunya segala macam. Kebetulan kan ulang tahun perkawinan kita kan tanggal 9. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada waktu segala macam ya kita mau bikinlah semacam apa sedikit syukuran lah gitu ya. Nanti di undangan tuh kan, kalau undangan ada akad nikah tanggal sekian, ini akad nikah tanggal 9 Oktober 92. Lama banget kan. Pemirsa, sekarang kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Pemirsa, artis Berliana Febrianti hari Rabu kemarin melahirkan anak keduanya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Seperti keinginannya dengan sang suami, Teguh Raffi Kasya, anak kedua mereka adalah bayi perempuan yang cantik yang lahir dengan bobot 2,9 gram lewat proses normal. Kehadiran bayi perempuan itu melengkapi kebahagiaan rumah tangganya yang sudah terlebih dahulu dikaruniai anak laki-laki. Waktu pertama pengen laki, alhamdulillah kesampaian. Yang kedua pengen perempuan, alhamdulillah dikabulin lagi.
Iya, waktu awal-awal ditanyain dia bilang, "Ah, nggak apa-apa laki perempuan sama aja." Tapi ketahuan banget pengennya sebenarnya perempuan gitu, heeh. Sampai dokternya tiap bulan sama dia didesak-desak untuk ngasih tahu jenis kelaminnya apa gitu dokterku juga, suka bercandain kita. Jadi nggak pernah ngasih tahu yang pasti banget, jadi dibercandain gitu. Misalnya bulan ini dia bilang perempuan, bulan depan kayaknya apa ya gitu. Jadi ya bikin penasaran, cuma dianya yang